Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ilham dari kelas 2B dengan NIM 3 digit terakhir itu 053. Jadi di sini saya akan menunjukkan program dari tugas besar yang sudah saya kembangkan yaitu dari mata kuliah komputer grafik praktik. Baik, sebelum itu saya izin untuk share screen dulu. Baik, di sini adalah program yang sudah saya kembangkan. Saya akan menjelaskannya secara runtut dengan melakukan run juga ya dari program ini. Jadi saya akan langsung menjelaskan. Nah, baik. Di sini bisa teman-teman lihat ya dari program di sebelah kiri ini. Mohon maaf ya, ini biar tertutup karena biar sekalian lihat juga. Jadi saya ngejelasinnya sekaligus. Yang pertama ini ada motif kaum, di mana motif kaum ini bila teman-teman perhatikan itu dia ada di bagian yang seperti bunga ini. Nah, motif kaum ini saya menggunakan bentuk dasar yaitu eh, elips dengan dimana pembentukan elips ini saya kenakan dua transformasi yaitu ada rotate yang ini ya, jadi ini sebenarnya harusnya lurus tapi saya rotatekan hingga berbentuk menjadi seperti motif kaum, dan juga ada scaling di mana scaling ini akan berinteraksi dengan inputan dari pengguna yaitu saya sendiri. Jadi bila kita klik kiri dari mouse itu akan mengurangi perubahan angle-nya. Jadi ini kan tadi saya sudah klik kanan ya, nih mouse-nya. Bila saya klik kiri, maka perubahan angle dari motif kaung ini jadi tidak ada, jadi nol. Jadi motif kaung ini akan diam seperti yang terlihat. Dan bila saya klik kanan, itu akan meningkatkan perubahan angle-nya. Jadi perubahan kecepatannya itu akan semakin meningkat bila saya terus mengklik kanan. Tapi dengan batasan itu eh, hanya satu sebenarnya. Tapi sebetulnya di saya belum ada perubahannya, apa pembatasan penambahan maksimalnya. Lalu ada juga interaksi key phrase, di mana key phrase ini bila kita klik arah panah yang ke atas, maka ukuran dari motif kau ini akan memperbesar, tapi ada batasannya yaitu satu, di mana satu ini adalah ukuran defaultnya. Dan bila kita klik bawah, arah arah keyboard yang panah ke bawah, itu akan memperkecil ukuran dari motif kau ini. Seperti itu. Yang sudah saya lakukan ini, saya mengklik tanda panah ke bawah ya. Lalu bila saya klik tanda panah ke atas, itu akan memperbesar lagi ukuran dari motif kaum. Lalu selanjutnya ini ada class panggung, di mana class panggung ini saya menggunakan basic persegi panjang, yaitu ukuran dari atau pembentukan bentuk dasar dari sebuah bangun yang sudah saya sediakan sebelumnya. Nah, jadi di sini tuh untuk motif panggung, bila teman-teman perhatikan, itu ada di sebelah kiri nih ya. Ini yang persegi panjang, persegi panjang, persegi panjang ini sama yang di bawah. Itu saya anggap satu motif yaitu panggung. Dan di persegi panjang ini tuh dia tidak ada interaksi apapun ya, jadi dia hanya statik gitu, jadi tidak ada perubahan apapun. Lalu ada class awan, di mana awan ini dia terdiri dari beberapa basic lingkaran yang saya kumpulkan sedemikian rupa menjadi sebuah motif awan. Dan animasi dari awan ini saya hanya menggunakan dev move, jadi dia akan bergerak secara otomatis ya, tidak ada interaksi sama sekali oleh penggunanya. Dan fungsi yang digunakan ini adalah translate dua dimensi yang sudah saya gunakan sebelumnya, yang sudah saya sediakan sebelumnya, maksud saya. Lalu akan bergerak sebesar dengan range X yang itu 500 terbesarnya, dan terkecil 130, di mana 500 sama 130 itu dia batas ini ya, batas panggungnya lah, saya bilang. Lalu ada kelas gunungan, di mana kalau teman-teman perhatikan, itu kelas gunungan itu ada di sini ya. Hmm. Dan ini tuh saya menggunakan eh apa namanya, perintah atau sintaks namanya begin shape, di mana di dalam begin shape ini saya gunakan fungsi Bezier, di mana Bezier ini menghasilkan sebuah gambar yang memiliki bentuk yang cukup rumit,
komposit. Dan kayak bisa teman-teman lihat ya di sebelah kiri ini, saya menggunakan dua, jadi ada dua gunungan di sini. Itu akan menghasilkan bentuk yang sama, tapi posisinya saja yang berbeda. Lihat ya, dari X sama dari posisi X itu berbeda. Lalu selanjutnya, ini adalah objek utamanya dari tugas besar ini, yaitu wayang. Di mana di wayang ini, saya menggunakan sintaks yang sama seperti dalam penggunaan membentuk gunungan ini, yaitu bagging shape. Tetapi di dalamnya itu saya hanya menggunakan hubungan antar titik-titik saja, yaitu vertex, di mana bila kita menggunakan bagging shape, lalu ada vertex yang saling berurutan, itu akan saling dihubungkan dengan sebuah garis. Jadi di sini saya cukup banyak ya vertexnya. Bila saya tidak salah ingat itu untuk satu wayang ini, saya membutuhkan 300 baris komen untuk menjadi suatu satuan bentuk dari wayang. Lalu saya buat juga modul bernama tongkat wayang. Ini tujuannya tongkat ya teman-teman. Walau bentuknya jadi kayak cambuk sebenarnya. Nah ini juga saya melakukan hal yang sama seperti pada wayang menggunakan baggage shape dan selanjutnya itu adalah kumpulan dari vertex yang saling menghubungkan. Lalu pada wayang ini juga ada interaksinya teman-teman. Nah kalau di sini bisa teman baca ya, bila key itu tertekan lalu membaca adalah spasi, maka wayang ini akan loncat teman-teman kayak gitu. Dan di sini saya dibatasi sebenarnya ya. Ada di Y-nya itu hanya sampai 50, jadi loncatan dia hanya 50 gitu guys. Terus lewat juga gerak wayang nih. Kalau gerak wayang bila kita lihat di program, bila key code-nya diklik kiri, maka wayang itu akan bergerak ke kiri teman-teman. Dan bila saya klik kanan, maka wayang akan bergerak ke kanan. Jadi interaksi dari wayang itu adalah gerak kiri dan kanan, lalu dia bisa melompat. Lalu di sini ada motif panggung. Maaf teman-teman, di sini ada motif panggung kelas, di mana motif panggung ini tuh kalau teman perhatikan itu seperti ini ya. Ini sebenarnya saya niatnya pengennya daun gitu teman-teman. Tapi ya saya menemukan bentuknya itu menggunakan belajar pattern itu cukup sulit. Jadi kita anggaplah ini daun ya teman-teman. Jadi pada kelas bangun daun ini saya untuk menjadi desain tambahan pada latar wayangnya, di mana penggunaannya sama seperti gunungan teman-teman, yaitu bagging shape, lalu ada Bezier vertex. Dan ini ada empat ya, ada empat. Jadi ada empat motif daun. Lalu saya ada, ya ini setupnya ya teman-teman sama draw main-nya. Dimana di setup ini saya menggunakan global awan satu. Yang ini ya teman-teman, ini kan ada dua ya, awan satu, awan dua. Ada motif kaung, yaitu ini teman-teman, yang kiri sama kanan ini. Sama ada Y. Y itu adalah penampung dari wayang. Kenapa saya globalkan? Karena ini kan kita ada interaksi ya teman-teman. Jadi variabel penampung dalam itu akan bisa berubah. Jadi karena itu saya globalkan supaya bisa diubah pada berbeda-beda modul. Jadi akhirnya interaksi dapat dilakukan. Lalu ada depth draw di sini. Ya ini ada pemanggilan-pemanggilan programnya ya. Bisa ada draw, ada animasi motif dan sebagainya. Jadi sekian teman-teman dari hasil program saya. Di sini untuk ide keseluruhan ini saya dapat secara abstrak ya. Jadi saya kepikir bagaimana saya coba eksekusi lalu terjadilah bentuk seperti ini. Lalu untuk ini teman-teman bisa diperhatikan ya ada panggung, motif pertama, ada motif kau, yaitu motif kedua, lalu ada motif ketiganya awan, itu saya menggunakan bentuk dasar. Jadi dari yang awan ini hanya kumpulan lingkaran dari program basic yang sudah saya sediakan. Lalu untuk motif kau ini dari dua elips saya gunakan for loop jadi banyak. Lalu untuk panggung ini hanya persegi teman-teman, persegi di mana ukuran X, Y, dan ukuran lebar ke samping sama lebar ke bawahnya itu yang saya ubah. Lalu untuk penggunaan objek-objek ini juga saya menggunakan class ya teman-teman. Jadi saya tidak bingung dan tidak pusing gitu. Bila ada perubahan atau ada animasi atau interaksi yang ingin saya gunakan ke class itu. Jadi sekian teman-teman dari demo ya. Ini demo dari program saya. Sebenarnya saya sudah bikin sebelumnya video ini, tapi yang sebelumnya itu teman-teman bisa cek sendiri di link di YouTube saya.
Itu belum semuanya seperti ini ya. Ini interaksi saya sudah menambahkan yang baru, terus juga sudah sudah simetris lah ya. Ini daun sama daun sama gunungannya. Jadi untuk yang sebelumnya itu saya belum seperti itu. Jadi sekian dari pemaparan atau penyampaian dari demo saya. Mohon maaf ya teman-teman bila ada keambiguan atau pembicaraan saya yang kurang jelas. Saya izin dulu teman-teman. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.